Allah itu indah dan Allah suka kepada keindahan. Allahun nazif, Allah itu bersih. Innallaha yuhibbul munzafin, sesungguhnya Allah suka kepada orang yang bersih. Allahu adil, Allah itu wangi. Innallaha yuhibbul mu'tirin, sesungguhnya Allah suka kepada orang-orang yang wangi. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak suka kepada baunya kotoran. Allah tidak suka kepada baunya bangkai binatang. Allah tidak suka kepada baunya peceran. Allah tidak suka kepada baunya jengkol, petai, dan bawang, dan semua yang bau-bau Allah tidak menyukainya. Namun ada satu aroma bau yang Allah sukai. Bau apakah itu? Itulah bau mulut orang yang berpuasa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bazar, dan Imam Baihaqi, ada 5 keistimewaan yang diberikan Allah kepada orang yang berpuasa. Keistimewaan yang pertama, baunya mulut orang yang berpuasa Allah sukai. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, khulufu famis sa'im atyabu 'indallahi birrihil misk. Bau mulut orang yang berpuasa lebih Allah sukai daripada wanginya minyak kasturi. Ini menunjukkan bahwa betapa dekatnya hubungan Allah kepada orang yang berpuasa, sehingga bau mulutnya orang yang berpuasa saja Allah sukai, apalagi kesabaran menahan lapar dan haus serta kemurnian niat yang tulus karena Allah untuk menjalankan puasa itu sendiri. Keistimewaan yang kedua yang diberikan kepada orang yang berpuasa, ikan-ikan akan beristighfar untuk orang yang berpuasa. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, wa tastaghfiru lahumul hitan, ikan-ikan yang ada di lautan memohon ampun kepada Allah untuk orang-orang yang berpuasa, hatta yuftiru, sampai orang-orang yang berpuasa itu berbuka. Allah cinta kepada orang yang berpuasa. Jika Allah suka dan cinta kepada seorang hamba, maka Allah akan memanggil malaikat Jibril dan mengatakan kepada malaikat Jibril, hai Jibril, sesungguhnya aku ridha dan cinta kepada fulan, maka hendaklah engkau mencintainya juga. Maka malaikat Jibril pun mencintainya, dan malaikat Jibril pun memanggil para malaikat untuk mengumumkan bahwa Allah dan aku malaikat Jibril cinta dan ridha kepada fulan, maka hendaklah kalian semua juga cinta kepadanya. Maka seluruh malaikat pun ridha dan cinta kepadanya. Jika Allah sudah cinta, malaikat Jibril juga cinta, dan para malaikat juga cinta kepadanya, maka seluruh makhluk yang ada di bumi juga turut cinta kepadanya, termasuk ikan-ikan yang ada di lautan memohon ampun untuk orang yang berpuasa, karena mereka cinta kepada orang-orang yang berpuasa. Keistimewaan yang ketiga yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa, Allah Azza wa Jalla menghiasi surganya setiap Ramadan, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, yuzayyinullahu Azza wa Jalla kullu yawmin jannah. Allah menghiasi surganya setiap hari Ramadan untuk orang yang berpuasa, yang telah menepis godaan-godaan dan ujian selama berpuasa.
Mengapa Allah menghiasi surganya? Karena untuk menyambut tamu yang agung, tamu istimewa. Siapa tamu istimewa Allah? Itulah orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Jika tamu kemuliaan akan datang ke rumah kita, pasti rumah kita akan kita hiasi dan kita percantik untuk menyambut tamu yang istimewa. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyambut tamu yang istimewa, yakni orang-orang yang berpuasa, maka Allah menghiasi surganya. Keistimewaan yang keempat yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa, setan-setan akan dikerangkeng, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Tusaffadu fi madatus sayatin." Pada bulan Ramadan, setan-setan akan diikat sehingga mereka tidak dapat bebas menggoda dan merayu manusia pada bulan Ramadan. Timbul pertanyaannya, setan dirantai pada bulan Ramadan, akan tetapi kenapa masih banyak orang yang berbuat maksiat? Jawabannya ada 3 faktor yang menyebabkan manusia itu masih berbuat dosa di bulan Ramadan. Faktor yang pertama, yakni faktor kebiasaan. Dalam 1 tahun itu ada 12 bulan, dan selama 11 bulan si pelaku dosa sudah terbiasa melakukan dosa, maka kebiasaan itu susah untuk dirubah. Jika sudah terbiasa mabuk selama 11 bulan, masuk bulan Ramadan, maka hatinya merasa terpanggil untuk mabuk kembali di bulan Ramadan. Jika terbiasa judi selama 11 bulan, maka ketika masuk bulan Ramadan dia akan berjudi. Jika sudah terbiasa sejak kecil tidak puasa Ramadan, ketika dewasa akan susah untuk melakukan puasa Ramadan. Faktor yang kedua yang menyebabkan manusia melakukan perbuatan dosa di bulan Ramadan, di dalam tubuh kita ada nafsu. Imam Al-Ghazali mengatakan nafsu lebih jahat daripada 70 setan, sehingga orang yang mampu menguasai nafsunya lebih hebat dibandingkan orang yang menaklukkan sebuah kota sendirian. Bahkan ketika iblis bersumpah untuk menghancurkan Nabi Adam alaihissalam dan anak cucunya, ia mengelilingi Nabi Adam alaihissalam untuk mencari kelemahan Nabi Adam alaihissalam, dan ia menemukan kelemahan Nabi Adam, yakni ada pada nafsunya. Faktor yang ketiga yang menyebabkan manusia masih melakukan perbuatan dosa di bulan Ramadan, padahal setan-setan dikerangkeng, yakni berkeliaran setan berbujuk manusia yang telah berani makan dan minum serta berbuat dosa di depan orang yang berpuasa. Dalam surah An-Nas ada 2 setan, minal jinnati wan nas, setan dari golongan jin dan setan dari golongan manusia. Setan dari golongan jin dikerangkeng oleh malaikat, sedangkan setan dari golongan manusia bebas berkeliaran di siang hari Ramadan. Dan setan-setan yang berwujud manusia inilah yang menyebabkan manusia-manusia lain untuk berbuat dosa, karena mereka merayu dan menggoda manusia-manusia yang ingin berbuat baik kepada Allah. Akhirnya mereka juga terjerumus ke dalam perbuatan dosa di siang hari Ramadan. Keistimewaan yang kelima yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang berpuasa, wa yughfaru lahum fi akhiril laili. Allah mengampuni dosa orang yang berpuasa pada malam akhir Ramadan. Beruntunglah bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan, karena ia akan diampuni dosanya di malam akhir Ramadan. Oleh sebab itu,
marilah sama-sama kita berpuasa di bulan Ramadan, kan orang yang beriman lah yang mampu melaksanakan puasa Ramadan. Orang yang dengan sengaja tidak melaksanakan puasa tanpa uzur menandakan dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang beriman dengan melaksanakan puasa Ramadan.